Pernah lihat warung kecil di pojok jalan yang kelihatannya sederhana tapi selalu ramai dan enggak pernah tutup? Banyak di antaranya dimiliki oleh orang Tionghoa yang punya cara unik memutar modal kecil jadi roda uang yang enggak berhenti berputar. Menurut laporan Harvard Business Review 2023, kunci kesuksesan bisnis kecil di Asia Timur ada pada perputaran uang cepat, bukan pada margin besar. Mereka lebih fokus bikin uang terus jalan daripada disimpan diam di rekening. Keuntungannya jelas, bisnis bisa bertahan, stok selalu muter, pelanggan terus datang. Dengan sistem seperti ini, meski untungnya tipis, arus kas tetap hidup. Tips praktisnya, mulai biasakan beli stok sedikit tapi cepat habis, bukan banyak tapi numpuk. Putar keuntungan untuk beli bahan baru dan tambahkan sedikit variasi produk agar pelanggan selalu penasaran. Berikut, kita bakal bongkar pola pikir utama yang bikin orang Cina berani muter uang tanpa takut rugi. Siap? Yuk lanjut. Banyak orang takut uangnya habis kalau dipakai usaha. Tapi orang Cina justru percaya bahwa uang yang diam adalah uang yang mati. Fakta dari Forbes Asia 2022 menunjukkan 70% pengusaha Cina lebih suka investasi kecil berulang daripada tabungan jangka panjang. Manfaatnya, mereka dapat pengalaman nyata, jaringan berkembang, dan peluang baru muncul dari arus uang yang terus bergerak. Kalau kamu pengen ikutin cara ini, mulai dari yang kecil dulu. Misalnya, kalau punya 1 juta, gunakan 800.000 buat stok jualan dan sisakan 200.000 buat jaga cash flow. Setiap kali untung, putar lagi setengahnya. Begitu terus sampai uangmu terasa hidup. Praktik ini bukan soal nekat, tapi soal membiasakan uang bekerja untuk kamu, bukan sebaliknya. Selanjutnya, kita bahas cara orang Cina menilai risiko dan kenapa mereka bisa tetap tenang walau modalnya tipis. Bagi kebanyakan orang, rugi itu akhir dari segalanya. Tapi bagi banyak pebisnis Tionghoa, rugi kecil justru bagian dari latihan bisnis. Menurut data China Daily Business Insight 2021, lebih dari 60% pengusaha muda Tionghoa mengalami kerugian kecil di tahun pertama, tapi justru tumbuh 2 kali lipat di tahun kedua. Keuntungannya besar. Setiap kerugian dianggap sebagai pelatihan strategi dan penguatan mental bisnis. Tipsnya, catat setiap transaksi dan pelajari di mana uang keluar. Kalau tahu titik bocor, kamu bisa perbaiki dengan cepat. Dan ingat, rugi kecil lebih baik daripada diam tanpa mencoba. Jangan takut mulai dari kecil, karena yang besar itu selalu lahir dari keberanian mencoba hal sederhana. Satu hal yang jarang disadari banyak orang Cina jarang muter uang sendirian. Mereka punya kebiasaan kuat berbisnis di antara jaringan mereka. Berdasarkan laporan South China Morning Post 2022, lebih dari 75% bisnis kecil di China bertahan karena dukungan komunitas bisnis lokal. Contohnya, satu toko grosir jual ke 5 warung teman, lalu uangnya balik lagi ke pemasok yang masih satu jaringan. Uang muter di antara mereka tanpa bocor keluar komunitas. Solusinya, bangun lingkaran bisnis kecil di sekitar kamu. Misalnya, kamu jual makanan, gandeng teman yang jual minuman, dan saling bantu promosi. Tips praktisnya, jangan malu ajak teman kolaborasi. Semakin banyak tangan yang terlibat, semakin cepat uang berputar. Berikut, kita akan bahas bagaimana orang Cina menanam kepercayaan agar uang bisa muter tanpa rasa curiga satu sama lain. Banyak yang salah paham, mengira bisnis orang Cina itu cuma soal untung. Padahal dasar kekuatannya ada di kepercayaan. Menurut Journal of Asian Business Studies 2021, bisnis keluarga dan komunitas Tionghoa bisa bertahan lebih dari 20 tahun karena mereka menjaga reputasi dan kejujuran sebagai modal utama. Artinya, sekali janji ditepati, pelanggan dan rekan bisnis akan percaya tanpa banyak tanya. Inilah alasan kenapa mereka bisa memutar uang cepat, tidak ada waktu habis buat curiga atau perdebatan. Tips praktis buat kamu, jaga kepercayaan pelanggan. Kalau janji kirim hari ini, usahakan benar-benar kirim hari ini. Kepercayaan kecil itu bisa jadi modal besar buat muterin uangmu. Selanjutnya, kita bakal bahas strategi orang Cina menghadapi harga saingan tanpa harus banting harga habis-habisan. Pernah heran kenapa toko orang Cina bisa jual murah tapi tetap untung? Rahasianya bukan di harga, tapi di perputaran cepat dan loyalitas pembeli. Data dari Bloomberg Asia Business 2023 menyebutkan bahwa margin keuntungan rata-rata toko kecil Tionghoa hanya 10-15%, tapi omset tinggi menutupi margin kecil itu. Solusinya, jangan kejar untung besar per produk, tapi kejar transaksi berulang.
Uang kecil yang datang terus lebih stabil daripada uang besar yang datang sesekali. Tipsnya, pasang harga sedikit lebih rendah dari rata-rata pasar, tapi berikan pelayanan cepat, ramah, dan konsisten. Pelanggan akan balik bukan cuma karena harga, tapi karena kenyamanan. Kadang kesuksesan bukan soal jadi paling murah, tapi paling dipercaya dan paling rajin melayani. Berikut, kita bahas bagaimana orang Cina bikin stok barangnya selalu muter tanpa berhenti. Salah satu rahasia terbesar orang Cina dalam muterin modal kecil adalah stok mereka jarang nganggur. Barang datang, barang langsung keluar. Berdasarkan laporan Harvard Business Review Asia, 2022, pedagang Tionghoa rata-rata hanya menyimpan stok selama 3-5 hari. Artinya, mereka nggak menumpuk barang sampai nilai uangnya mati di gudang. Triknya sederhana tapi cerdas, mereka lebih suka beli sedikit tapi sering, bukan beli banyak lalu nunggu laku. Cara ini bikin uang terus berputar. Kalau kamu punya usaha, coba lakukan hal yang sama. Belilah stok secukupnya, lalu fokus jual cepat dengan strategi promo kecil, seperti bundling atau diskon beli 2 gratis 1. Berikut, kita bakal bahas bagaimana mereka berani ambil risiko kecil tapi dengan perhitungan yang matang. Kebanyakan orang takut ambil risiko, tapi orang Cina justru tahu cara mengukur risikonya. Menurut Asian Economic Journal, 2021, para pengusaha Tionghoa terbiasa menggunakan metode test and scale, yaitu mulai dari skala kecil dulu, baru diperbesar jika terbukti untung. Mereka nggak langsung buka toko besar, tapi mulai dari lapak kecil, lihat reaksi pasar, baru ekspansi. Dengan cara ini, risiko rugi bisa ditekan, tapi peluang sukses tetap terbuka. Tips buat kamu, kalau mau coba produk baru, jangan langsung cetak ribuan. Tes pasar dulu lewat media sosial, survei kecil, atau pre-order. Kalau respon bagus, baru produksi lebih banyak. Berikutnya kita bakal buka strategi mereka menjaga arus kas supaya usaha tetap hidup meski untung kecil per hari. Inilah bagian yang paling menarik. Orang Cina paham bahwa uang kecil yang masuk tiap hari jauh lebih berharga daripada uang besar yang datang sesekali. Berdasarkan data dari China Small Business Finance Report, 2023, 82% pedagang kecil Tionghoa mengandalkan cash flow harian untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Artinya, mereka nggak nunggu momen besar baru jualan, tapi konsisten dapat uang sedikit demi sedikit. Tips buat kamu, pastikan selalu ada pemasukan harian, sekecil apapun. Bisa dari produk kecil, jasa tambahan, atau penjualan digital. Yang penting uang terus mengalir. Bukan besar atau kecilnya modal yang menentukan sukses, tapi bagaimana kamu membuat setiap rupiah tetap hidup dan berputar. Berikut, kita bahas bagaimana mereka memutar keuntungan kecil jadi peluang investasi tanpa harus punya modal besar. Rahasia berikutnya adalah bagaimana orang Cina memutar keuntungan kecil menjadi aset besar. Menurut laporan World Economic Forum Asia, 2022, sebagian besar pengusaha kecil di Cina tidak menyimpan keuntungan dalam bentuk tabungan mati, tapi langsung diputar ke modal baru, alat produksi, atau stok cepat jual. Mereka tahu, uang yang diam adalah uang yang perlahan kehilangan nilai. Misalnya, dapat untung 100.000 hari ini, besok langsung digunakan untuk menambah bahan baku agar bisa produksi 2 kali lipat. Buat kamu yang baru mulai, jangan remehkan keuntungan kecil. Catat, pisahkan, dan rencanakan kemana uang itu akan bekerja lagi. Berikutnya akan bahas kenapa mereka bisa tahan banting meski persaingan harga begitu ketat. Bagi banyak pedagang Cina, harga bukan soal gengsi, tapi strategi bertahan hidup. Menurut Shanghai Business Insight, 2023, mereka menggunakan prinsip, lebih baik untung sedikit tapi sering, daripada untung besar tapi jarang. Karena itulah, harga barang mereka sering lebih murah, tapi bukan asal banting harga. Mereka sudah menghitung margin realistis agar tetap ada keuntungan di setiap penjualan. Tips buat kamu, jangan hanya terpaku pada margin besar, tapi fokuslah pada volume dan loyalitas pelanggan. Produk yang terus laku akan menciptakan arus kas sehat yang menjaga bisnis tetap berputar. Berikutnya, kita bahas kenapa meski untung kecil, mereka bisa hidup makmur dan bisnisnya terus berkembang. Inilah sisi yang jarang dibahas. Orang Cina tidak menghabiskan seluruh hasil usahanya untuk gaya hidup. Berdasarkan riset Asian Consumer Habits Survey 2022, mayoritas pedagang Tionghoa menggunakan prinsip hidup sederhana agar modal terus bisa berputar. Mereka menunda kesenangan demi kebebasan finansial jangka panjang.
Setiap keuntungan kecil yang tidak dipakai konsumsi langsung diubah jadi peluang, tambah cabang, beli alat produksi, atau stok lebih banyak. Dari sinilah bisnis mereka bertumbuh stabil. Kamu juga bisa mulai dengan langkah kecil hari ini, tahan diri dari pengeluaran tak penting dan biarkan uangmu bekerja lebih keras daripada dirimu. Kekayaan bukan soal seberapa besar uang yang kamu dapat, tapi seberapa cerdas kamu memutarnya agar terus hidup dan berkembang. Berikutnya, kita akan masuk ke rahasia terakhir, bagaimana jaringan sosial mereka jadi mesin uang tanpa henti. Satu hal yang sering diremehkan tapi jadi kekuatan terbesar orang Cina adalah jaringan sosial. Menurut Harvard Business Review Asia 2023, mereka punya konsep guanxi atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Bagi mereka, relasi bukan sekadar kenalan, tapi aset yang nilainya bisa lebih besar dari modal uang. Ketika satu orang punya stok lebih, yang lain bantu jual. Saat satu butuh modal, yang lain bantu pinjamkan tanpa bunga. Inilah kenapa bisnis mereka bisa berputar tanpa henti. Kalau kamu ingin bisnis tumbuh, bangunlah hubungan yang sehat dan tulus. Berbagi rezeki dan saling bantu bisa jadi bentuk investasi sosial yang hasilnya jauh lebih besar dari bunga bank. Selanjutnya, kita bahas bagaimana mereka menjaga arus kas tetap lancar meski persaingan makin gila. Orang Cina punya disiplin keuangan yang luar biasa. Berdasarkan laporan Global Small Business Monitor 2024, 80% pelaku usaha kecil Tionghoa mencatat arus kas harian dan melakukan evaluasi mingguan. Mereka tidak menunggu akhir bulan untuk tahu untung rugi. Mereka tahu, bisnis kecil bisa ambruk bukan karena rugi, tapi karena arus kas macet. Makanya mereka pisahkan rekening pribadi dan bisnis, serta punya kebiasaan menahan diri untuk tidak mencampur keuangan. Tips buat kalian, setiap malam, catat semua pemasukan dan pengeluaran, sekecil apapun itu. Ini bukan hal ribet, tapi kebiasaan sederhana yang jadi fondasi bisnis tahan banting. Berikutnya, kita tutup dengan pelajaran besar dari semua strategi muter uang ala Cina yang bisa langsung kalian terapkan hari ini. Dari semua strategi, satu hal yang paling penting adalah cara pandang mereka terhadap uang. Dalam budaya Tionghoa, uang dianggap seperti air, harus terus mengalir agar membawa kehidupan. Begitu uang berhenti, yang lahir adalah kesulitan. Mereka bukan sekadar mencari keuntungan, tapi menjaga agar uang terus bergerak ke arah yang lebih produktif. Dari modal kecil, lahirlah toko. Dari toko, jadi jaringan. Dari jaringan, jadi kerajaan bisnis. Semua itu karena uang tidak diam. Biarkan uang bekerja lebih keras dari tenaga kalian. Mulailah hari ini, sekecil apapun modalnya, asalkan terus berputar dan menghasilkan. Ayo segera praktek biar uang kalian juga bisa berubah jadi mesin yang tidak pernah berhenti berputar. Like, share, dan komen pengalaman kalian di kolom komentar, biar kita belajar bareng jadi pebisnis tangguh.